Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman, dan topik yang kita bahas hari ini merupakan sebuah hal yang begitu relevan bagi Anda khususnya yang sudah berumah tangga. Tips menjaga keharmonisan rumah tangga, kehangatan dalam menerima setiap perbedaan pendapat bersama dengan Ustadz Muhammad Said. Ustadz, kita akan bahas bagaimana kehidupan pernikahan para pemuda-pemudi masa kini begitu ya. Karena perbedaan kecil itu justru bisa memicu perbedaan yang ataupun pertengkaran besar begitu. Dari mulai perbedaan soal prinsip hidup, gaya hidup, dan juga bagaimana mengolah keuangan. Nah, ini seringkali memicu sebuah konflik. Bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi dan menghidupkan sebuah rumah tangga ini harmonis tanpa kita peduli dengan persoalan-persoalan kecil begitu. Nah, terima kasih. Jadi cara mengelola perbedaan dalam keluarga itu ada 3 hal yang perlu kita gunakan untuk menyikapi perbedaan itu. Yang pertama itu perbedaan yang membutuhkan terhadap pemahaman. Seperti contohnya perbedaan hobi jawabannya. Kemudian perbedaan makanan favorit. Perbedaan tempat refreshing. Perbedaan film semua. Perbedaan musik dan sebagainya perbedaan. Nah, itu merupakan perbedaan yang perlu pemahaman. Tidak butuh terhadap dialog, tidak butuh terhadap diskusi. Cukup perlu kesabaran untuk memahami perbedaan itu. Dan gak bisa maksudnya perbedaan itu gak bisa dimusyawarahkan karena memang wataknya saya senang makanan ini, kan gak bisa kita paksakan untuk sama gitu ya. Itu perbedaan yang membutuhkan pemahaman, tidak butuh terhadap musyawarah, tidak butuh terhadap diskusi. Nah, cukup pasangan suami istri itu cukup saling memahami apa sih kesenangan pasangannya masing-masing, saling mengalah, gitu, sabar gitu. Jadi butuh yang namanya pemahaman, butuh yang namanya pengertian. Nah, itu perbedaan. Ada yang namanya perbedaan yang membutuhkan terhadap dialog, diskusi, seperti perbedaan budaya, semuanya perbedaan budaya ketika sudah menjalin rumah tangga. Kadang kan budaya, saya kan orang Madura, saya Jawa, jelas budayanya itu berbeda. Untuk menyatukan budaya yang berbeda ini perlu diskusikan biar tidak terjadi kesalahpahaman antara suami istri. Tidak dianggap sesat, oh suami saya kok ikut seperti ini. Maka perlu penjelasan, perlu musyawarah agar mengerti pasangannya tersebut. Kemudian ada perbedaan yang membutuhkan terhadap perubahan sikap. Seperti contohnya perbedaan yang kebiasaan ketika sebelum berkeluarga dan sesudah keluarga. Contohnya seperti suami mempunyai perbedaan atau kebiasaan tidak ngabarin, suami istri sampai malam. Itu merupakan perbedaan yang perlu perubahan sikap. Jadi harus dirubah sedikit-sedikit. Atau suami istri mengalami bersikap tidak izin waktu keluar rumah itu ya. Itu kan perbedaan yang harus dirubah sikapnya, kebiasaannya. Karena kan sudah menjadi pasangan suami istri, bukan sendiri lagi kan. Jadi 3 perbedaan itu tergantung apa perbedaannya. Apa perbedaan itu kita hanya butuh pemahaman saja. Sehingga kita saling mengerti, saling memahami. Apakah perlu untuk diskusi perbedaan itu? Apakah perlu untuk merubah karakter, merubah sikap kita? Jadi kita harus melihat apa sih perbedaannya. Nah, kalau kita pahami dulu perbedaannya,
agar tidak salah melangkah ke depan. Tadi menarik dari Ustadz soal bagaimana kita bisa melihat ini sesuatu hal yang bisa dirubah atau tidak. Ya. Ketika soal hal sepele mungkin soal ngabarin, saling pamit ini, oh ini bisa dilatih, bisa menjadi kebiasaan baru nantinya. Tetapi ada hal juga yang mungkin kita perlu antisipasi ketika sebelum memutuskan untuk menikah. Ketika seseorang ini melihat pasangannya misalkan selingkuh atau kekerasan dalam rumah tangga, berlaku kasar salah satu dari pasangan ini. Ketika kita sudah mengetahui hal ini tidak mungkin bisa diubah, tentunya kita harus memutuskan untuk menghindari pernikahan tersebut begitu. Tetapi masih banyak orang-orang yang denial, masih tidak mau menerima hal itu dan tetap melanjutkan pernikahan dengan harapan pasangannya bisa diubah. Ini yang tepat ini bagaimana dalam pandangan Islam? Nah, sebetulnya yang hanya bisa merubah seseorang itu kan cuma Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Yang hanya bisa memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang bisa merubah seseorang, tidak bisa. Yang bisa merubah seseorang itu ke arah yang lebih baik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita sebagai hamba itu diberi kewenangan, untuk berusaha untuk menasihati, memperbaiki diri. Itu usaha kita. Itu kita diberi tugas untuk memperbaiki. Masalah berubah tidaknya itu kita pasrahkan kepada Allah. Karena kan tidak bisa saya merubah jenengan, tidak bisa. Kalau nasihatin bisa, gitu ya. Kalau cuma nasihatin bisa, tapi kalau merubah karakter seseorang itu nggak bisa. Dan istri itu kalau misalnya suaminya berperilaku jelek gitu ya, KDRT dan sebagainya, berselingkuh, itu bukan kewajiban suami untuk memperbaiki dia. Begitu sebaliknya istri memperbaiki suami gitu ya. Kalau misalnya istri itu menjadi tanggung jawab suami. Nah, istri melakukan hal-hal yang tidak benar, kalau suaminya itu tidak merubah, tidak menasihatinya, tidak menasihatin, maka suaminya berdosa. Nah, kalau misalnya suaminya sudah menasihatin tapi istrinya tetap sudah lepas tanggung jawab. Tapi kalau misalnya suami yang berperilaku jelek, itu bukan tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri. Jadi istri itu tidak mempunyai kewajiban untuk menasihati. Tapi sebagai sesama muslim ya, kita harus menasihati. Berubah tidaknya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa merubah sikap dan perilaku seseorang itu. Cuman kita kan ada hak untuk berusaha dan juga hak untuk memilih gitu ya. Memilih, baik yang perempuan, yang laki-laki kan punya hak untuk memilih kan. Nah, makanya sebelum menikah ta'aruf tadi itu. Mengenali pasangannya, jangan sampai dibutakan dengan cinta gitu Pak ya. Nah, nanti soalnya kalau sudah menikah, cinta itu sudah berkurang gitu Pak ya. Yang penuh adalah komitmen gitu. Karena mempertahankan cinta tentunya ujiannya, tantangannya begitu besar. Tantangannya begitu besar. Cinta itu tidak cukup. Dalam kehidupan modern seperti saat ini Ustadz, di mana tekanan pekerjaan, apalagi media sosial banyak sekali mempengaruhi kehidupan kita, kita tentunya sering tersulut emosi hanya dengan melihat postingan yang tidak sesuai dengan bagaimana prinsip kita. Lagi rame soal banyak konten wanita-wanita di TikTok utamanya ini bikin konten soal 10.000 di tangan istri yang tepat. Waduh, ini para suami-suami yang mungkin lagi berkonflik dengan istrinya nih. Ini ada perempuan lain nih di luar sana yang bisa memanfaatkan uang sedikit dengan hasil yang luar biasa. Nah, ini menjadi perdebatan yang luar biasa begitu. Hanya dengan konten yang kita tidak tahu bagaimana aslinya mereka di luar sana. Dan untuk panduan dan dari Islam sendiri bagaimana bisa membuat
seorang pasangan suami istri ini bisa tenang menyikapi hal tersebut, Ustaz? Jadi semua orang itu kan belum tentu semuanya itu senang terhadap kita. Nah, jadi contohnya seperti pasangan suami istri itu tidak semua orang yang ada di sekitar mereka itu senang terhadap mereka. Makanya kalau misalnya ada masalah itu jangan langsung diupload di status gitu ya. Kalau misalnya orang yang melihat itu orang yang tepat, yang tidak membenci mereka, mungkin mereka mendukungnya, mendoakannya. Tapi kalau misalnya yang melihat dan membaca itu adalah orang yang benci gitu ya, maka dia malah semakin memprovokasi. Jadi dia akan memperkuat suasana. Oleh karena itu setiap pasangan memang punya masalah masing-masing, tergantung masalah yang dihadapi. Cuman jangan sampai masalah yang dihadapi itu tersebar keluar gitu ya. Nah, apalagi ke media sosial. Masalah itu juga jangan sampai orang tua kita itu paham terhadap masalah kita. Cukup mertua, orang tua itu jangan sampai paham terhadap masalah kita. Cukup berdua aja yang bisa. Jadi diselesaikan secara berdua. Kalau bisa di kamar berdua itu ya. Kalau punya anak jangan sampai anaknya ngerti terhadap masalah. Kenapa? Kalau misalnya orang tua ngerti terhadap masalah keluarga, maka akan menjadi beban pikiran terhadap mereka. Apalagi anak yang belum siap untuk menghadapi masalah ya. Kemudian melihat orang tuanya yang sering tengkar dan sebagainya. Oleh karena itu apapun masalahnya diselesaikan berdua, jangan sampai menyebar kemana-mana. Nah, kalau misalnya ada informasi yang kurang jelas, dalam Islam kan ada yang namanya tabayyun ya. Tabayyun, verifikasi, mencari validasi informasi itu, cari kebenarannya. Ya mungkin karena manusia ya, emosinya itu lebih besar daripada akal sehatnya, sehingga tidak tabayyun, tidak mencari kebenaran terlebih dahulu, langsung menyimpulkan itu benar sehingga menyalahkan pasangannya gitu ya. Jadi dalam Islam itu harus tabayyun, jadi harus cari informasi kebenarannya. Jangan sampai kita mendengar informasi kemudian langsung kita sampaikan, langsung kita membuat kesimpulan gitu ya. Yang penting sekarang kan dunia bebas, siapa saja bisa menulis, siapa saja bisa mengungkapkan gitu ya, siapa saja bisa mengupload gitu ya. Makanya harus tabayyun, kuncinya adalah tabayyun itu. Tabayyun, dan kuncinya tadi ya isinya adalah komunikasi ya? Betul, komunikasi. Karena tidak ada yang bisa mewujudkan ekspektasi kita tanpa kita mengungkapkan kebenarannya kepada pasangan kita begitu ya. Kita masih banyak list pertanyaan sebenarnya Ustaz, tapi apa daya durasi kita membatasi, tapi mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pembahasan ini di pertemuan berikutnya begitu. Amin. Terima kasih sudah bergabung di Mutiara Iman. Matur nuwun sekali lagi. Dan saudara, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Ustaz Muhammad Said soal bagaimana tips menjaga kehangatan rumah tangga, utamanya soal menerima perbedaan pendapat. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah ilmu agama kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.